1, 2, 3. Kamu inilah adalah kamu sekali lagi, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada alas dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Wow. Sekali lagi ayat ini luar biasa. Tuhan nyatakan dirinya, siapa dirinya. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi 2, 3. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, yaitu kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin. 11 sama-sama kita baca. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Wow, terus sekali lagi ayat yang ke-12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah, yes, haleluya. Terus ayat berikut terakhir. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah dapat mencegahnya? Amin. Tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Shalom. Terima kasih untuk semua doa dan kasih perhatian saudara sampai hari ini. Tadi waktu penyembahan saya rasakan hadirat Tuhan. Saya rasakan Tuhan hadir, jadi tidak perlu mesti ikut habis khotbah baru pengurapan. Jadi kita belajar merasakan kasih hadirat Tuhan dalam hidup kita. Nah itu saudara kita bisa bedakan orang Kristen yang sungguh-sungguh, ibadah yang sungguh-sungguh seperti apa. Kita bisa rasakan seperti tadi. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan uang. Amin, 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 amin. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti dunia berikan, kata Yesus. Nah damai ini yang kita butuhkan. Pada hari-hari terakhir ini, orang dunia, presiden mungkin berkata 2023 itu masa gelap. Tapi kita orang percaya anak cucunya tidak pernah minta-minta roti. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu pesan lewat pujian tadi bahwa Allah itu sanggup menolong kita. Dalam keadaan apapun, Dia Tuhan yang sanggup sembuhkan kita, sanggup kuatkan kita, sanggup membuka jalan di bawah tidak ada jalan. Bahkan engkau sedang mengurus surat, pasti engkau punya di-granted juga. Dia Tuhan yang maha hadir, maha kasih dan maha besar. Paulus bilang kepada Timothy dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Dia bilang kepada Tim, aku pun ikut Tuhan banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak masalah yang aku sedang hadapi. Paulus bilang kepada Timotius, coba kita lihat ayat 12. Tetapi aku tahu kepada siapa aku percaya. 2 Timotius 1 ayat 12. Coba tolong kita baca sama-sama firman Allah ini. Biar kita mengerti bagaimana supaya kita itu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Haleluya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Perhatikan baik, jadi ungkapan Paulus ini menjadi ungkapan kita juga sebagai orang percaya. Kita pasti ada masalah, pasti ada pergumulan, pasti ada tantangan. No matter what, kaya, miskin, apapun kita sebagai manusia hidup, pasti ada tantangan. Karena waktu Yesus datang, dia bilang pada waktu dia datang sebagai manusia, dia bilang apa? Marilah kepada kamu semua yang letih, lesu dan
Berbeban, dia tahu manusia punya beban berat. Dia tahu manusia ada pergumulan, tetapi dia bilang, marilah kepadaku. Aku berikan kelegaan kepadamu. Nah Paulus dalam ikut Tuhan, dia dimasukin penjara, dicambuk 39 kali. Mengalami karang kapal, dingin, panas, dan semua penderitaan dia alami. Dan dia bilang kepada tim, aku pun menderita karena ikut Tuhan. Kamu juga ikut Tuhan, pasti ada tantangan. Tetapi saya mau beritahu sama kamu, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya kepada Kristus. Dia tolong saya waktu mengalami karang kapal. Waktu malaikat Tuhan, waktu digigit ular, saya tidak mati. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi, untuk kita melihat bagaimana mujizat terjadi bahwa Allah itu sanggup, kita harus percaya juga, aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa juga saya itu dijamah Tuhan dari tadi pagi saya dijamah Tuhan. Karena aku lihat perjalanan kemarin itu saudara, wah, saya baru pulang dari Indonesia Jumat malam. Hanya ada 2 hari di Jakarta, terus pulang Jumat malam, kemarin saya sudah drive ke New Jersey, kemudian pulang malam, tadi pagi saya sudah tiba di Boston dan ke sini. Sekarang selesai ibadah saya harus ke Philadelphia untuk pelayanan. Saudara dikasih Tuhan, kalau lihat itu saudara, saya mau beritahu kekuatan Tuhan sajalah yang Tuhan berikan. Saya tahu thank you saudara untuk doa-doa. Yes, thank you. Saya tahu Tuhan mendengar doa orang benar, saya percaya. Tetapi ini benar-benar mengalami kasih, kebaikan, kekuatan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi sudah kasih Tuhan, jadi saya mau beritahu, aku tahu juga kepada siapa aku percaya. Kemudian ayat kedua, ayat yang ke-13, coba baca sama-sama. Waktu dia katakan kepada Timotius, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ayat berikutnya, 1, 2, 3. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah jangan kita lepaskan pengharapan kasih kita kepada Tuhan. Seperti ini kita lagi pegang, kita lepas hancur rusak. Berarti pegang, apa yang kita pegang? Pegang janji Tuhan. Pegang akan pengharapan kita kepada Tuhan. Pegang iman kita kepada Tuhan. Jangan lepaskan. Seperti apa? Masih ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Pada saat Raja Nebukadnezar bilang, kalau kamu tidak menyembah, saya akan panaskan 7 kali lipat api perapian untuk kamu dibunuh dan mati di sana. Dan orang yang pegang kepada firman Tuhan, mereka tidak lemah iman mereka bilang kepada Raja, Raja kami gak mau argue. Tidak ada gunanya untuk kami argue dengan Raja. Seandainya Allah yang kami sembah, tolong kami, dia akan tolong. Tetapi seandainya Allah yang kami sembah tidak akan tolong kami, dan ayat 3 ayat 17. Seandainya Allah yang kami sembah tidak akan tolong kami, biar Tuanku Raja tahu bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Karena patung punya mata tidak melihat, punya mulut tidak bisa berbicara. Patung itu punya telinga tidak bisa mendengar. Ngapain kami sembah patung itu? Kami punya Allah yang hidup, yang punya langit, bumi, laut dan segala isinya. Kami tidak akan menyembah. Dan Alkitab berkata Raja begitu marah sehingga perapian itu dipanaskan. Dan Alkitab berkata orang yang mengangkat mereka itu belum sampai di perapian sudah mati di depan pintu perapian. Saking panasnya. Dan sudah lihat Alkitab berkata pada waktu Raja melihat 3 orang, dia bilang ada 1 anak dewa yang berjalan bersama dengan mereka. Ada 1 anak dewa, seorang anak dewa yang menyertai mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, di perapian ada Tuhan yang menolong mereka. Tuhan bisa membuat mujizat karena punya iman yang kokoh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah itu yang kita pegang. Nah hidup kita juga setiap hari kita mengalami mujizat setiap hari. Kita sehat, kita drive mobil, kita selamat, kita makan minum tiap hari. Sehat, ada ibadah, everything. Inilah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah berkat ini kita pegang terus. Kita pernah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita pernah disembuhkan kemarin, kita percaya Tuhan sembuhkan hari ini,
Kita percaya Tuhan sembuhkan minggu depan, Tuhan akan datang. Karena Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sanggup menolong hidup kita. Saudara pegang itu. Dia bilang kepada tim, jangan engkau lepaskan itu, kata firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-15 dibilang apa? Peliharalah itu harta yang indah. Ayat yang ke-15 dibilang katakan, coba lihat firman Tuhan ayat berikutnya tadi pegang, dan kemudian ayat yang ke-15 dari 2 Timotius tadi. Firman Allah ini sungguh-sungguh itu menjamah saya, menjamah kita semua. Coba lihat ayat itu, 1, 2, 3. Engkau tahu bahwa semua mereka, apa? Bukan, tadi 2 Timotius 1 ayat yang keberapa tadi ya? 12, 3, 14, maaf, 14, 1, 2, 3. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya pada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Katakan amin. Ingat berulang-ulang di mimbar ini, Roh Kudus adalah seorang penolong, seorang pribadi, a person. Yohanes 14 ayat 15 bilang begini. Oh, HP lihat. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa supaya Ia berikan seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayo baca sama-sama ayat yang ke ini 15, 16, coba 17. Kita bilang, ini sudah baca tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu terus 16, 17, coba firman Allah. Aku akan minta kepada Bapa sama-sama. Aku itu siapa? Bilang Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus minta kepada Bapa, dan Ia itu Bapa akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Perhatikan baik. Seorang penolong. Coba Pak Andi berdiri sendiri. Seorang, satu pribadi. Kita nggak lihat Roh Kudus, tapi kita percaya Dia ada dengan kita. Aminnya kurang mantap. Amin. Seorang penolong. Seorang penolong ini sama powerful. Pencipta, penyembuh, penolong, seorang penolong. Perhatikan baik. Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, seorang penolong ini juga yang menyertai saya. Di perjalanan dari Indonesia sampai ke Amerika, sampai ada di sekarang sebentar saya ke villa, sampai pulang ke New York nanti malam. Seorang penolong ini yang juga menyertai, menguatkan saya dan berbicara kepada saya, Nehemia, jangan lupa berdoa. Nehemia, tetap rendah hati. Nehemia, tetap andalkan Tuhan. Nehemia, makan yang teratur. Nehemia, berusaha tidur yang teratur. Nehemia, hidup kudus. Nehemia, ikut sungguh-sungguh. Karena dia seorang penolong. Seperti ini kelihatan orang, seorang penolong yang lain. Yang tinggal di dalam kita selama-lamanya. Yang bilang, hey, bangun pagi hari ini ada ibadah Roh Kudus. Hey, jangan takut dan khawatir. Nih, Roh Kudus. Roh Kudus juga bilang, percayalah Allah sanggup tolong kamu. Nih, Roh Kudus yang bilang. Nah, ayat berikutnya bilang apa? Ayat yang ke-17. Dunia, yaitu roh kebenaran, sama-sama kita baca, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Dia itu siapa? Roh Kudus. Dunia tidak bisa menerima dia sebab dunia apa? Tidak melihat dia, tetapi kamu mengenal dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Perhatikan baik, dunia tidak bisa lihat. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, secara fisik dunia nggak kenal dia. Makanya dunia cuma tahu apa? Yang dunia lihat apa? Ada yang bisa jawab? Dunia lihat apa?
dunia lihat ini. Makanya sangat sulit itu orang itu baca Alkitab. Dunia lihat ini, kerja. Kalau ke gereja, kalau ke bekerja dapat duit. Kalau ke gereja keluar duit. Dunia tidak bisa lihat. Dunia tidak bisa kenal. Tetapi dunia tahu ini. Makanya Tuhan bilang jangan kamu punya dua Tuhan. Jadi perhatikan baik. Dunia lihat ini. Bahkan bukan hanya lihat ini. Dia sembah ini. Karena Yesus pada waktu iblis menggoda dia. Iblis bilang, semua kerajaan dunia telah diberikan kepadaku. Jika engkau menyembah aku akan berikan semuanya. Dan Yesus bilang, iblis, ada tertulis. Manusia tidak menyembah ini. Manusia menyembah Tuhan Allah yang hidup. Saudara, dunia lihat ini. Makanya dunia penuh ketakutan. Tapi dunia tidak bisa lihat ini. Karena dunia tinggal dalam kita dan menyertai hidup kita. Sangat sulit itu orang. Pak, saya kan mesti bayar rent. Saya mesti kerja. Tapi ada ibadah. Ada ada doa, ada ibadah. Jadi gimana dong? Mau pilih yang mana? Saya perlu duit, tapi saya perlu juga beribadah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan bilang, jangan cari ini. Cari ini dulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau cari ini menjauh dari. Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Jadi sudah dikasih Tuhan, dunia selalu menawarkan ini. Karena dunia cari ini penuh dengan kekecewaan. Luka hati, sulit mengampuni, sulit memaafkan. Karena dia lihat ini, dunia lihat ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan bilang, ampuni, maafkan, berkati. Karena itu karena firman Tuhan yang berkata seperti itu. Roh Kudus bilang yang tinggal dalam kita. Tapi ini selalu dibanding-bandingkan. Sehingga kita sulit untuk percaya kepada Tuhan. Karena ini sejak kita lahir, dunia sudah tawarkan ini dalam hidup kita. Karena cuma ada dua kan. Sama mamon sama Tuhan. Nah perhatikan baik. Jadi penting bagaimana supaya kita ini. Tuhan sudah bilang. Maka Paulus bilang, Tim, saya mau kasih tahu. Harta yang paling mahal adalah Roh Kudus. You tahu kalau itu harta mahal. Duduk sebentar Pak. You tahu kalau itu harta mahal. Ada seorang hamba Tuhan dikasih batang emas. Waktu dapat batang emas, dia bersyukur sama Tuhan. Kemudian dia bilang, saya simpan deh di lemari. Waktu mau sampai di lemari, waduh nanti istri gue tahu. Terus dia tahu di bawah lemari. Oh nanti pembantu tahu. Saudara dikasih Tuhan, karena mahal. Dia berusaha untuk jaga. Terus dia mau taruh lagi, mau simpan di bawah bantal. Bini gua tahu. Saking mahal, jadi dia bingung. Gak bisa tidur gara-gara batang emas. Kemudian Tuhan tegur dia. Kamu nih hamba Tuhan, sudah mata duitan, di mana hatimu berada, itu harta hatimu berada. Kemudian dia bertobat. Soalnya dikasih Tuhan. Apa yang kita bisa ambil di sini? Mahal. Dijaga, dirawat yang betul karena mahal.
Tahukah kita ini mahal? Hidup kita ini mahal. Kenapa mahal? Karena kita dibeli dengan darah. Dibeli dengan darah. Darah yang mahal. 1 Korintus 6 ayat 20 kalau nggak salah bilang begini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan apa? Roh Allah diam dalam kamu. Ayat 19-20 kalau nggak salah itu. Dan kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Bapak Ibu lihat saya baik-baik. Ini benar-benar hadiah ulang tahun untuk saudara. Hadiah berkat untuk saudara. Biasa tadi lagi penyembahan ada yang bilang, kamu biasa ini ada di New York. Tapi oke, New York nanti minggu depan. Anyway, kamu telah dibeli, sama-sama kita baca. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah saudara ini kasih Tuhan. Jadi karena kita itu mahal, berharga di mata Tuhan, muliakanlah hidup kita dengan tubuh kita. Menyembah Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Itu harta yang mahal. Nah orang yang punya harta yang mahal, dia juga hati-hati ngomong. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin maki-maki. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin dia ngerokok. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin dia mabuk. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin dia seks bebas. Nah, impossible. Karena itu harta yang mahal yang tinggal dalam kita. You tahu Roh Kudus tinggal, ngapain tugas Roh Kudus? Mengingatkan khotbah firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan. Coba Yohanes 14 ayat 26. Jikalau penghibur itu, Roh Kudus itu datang kepada kita, kata firman Allah, itu mengingatkan kita, ayo sama-sama kita baca, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, sama-sama, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah apa? Itu Tuhan, Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Itu yang tadi saya bilang, dia kasih ingat. Itu punya orang. Jangan ambil. Itu suami orang. Itu istri orang. Dikasih tahu, itu barang orang. Jangan. Jangan mata keranjang. Jangan hidup dalam dosa. Gak usah takut. Dia kasih tahu. Mengingatkan semua yang kukatakan kepadamu. Makanya kita itu kalau dalam perhidup kita, dikasih tahu. Saya ini karena banyak juga tinggal di hotel. Setiap kali aku masuk ke kamar hotel, aku langsung kunci pintu, klak, klak. Terus ada yang ketuk pintu. Aku lihat, aku gak pesan roti, gak pesan minum. Kok ada bebek gombel? Ya sudah. Jadi, Roh Kudus kasih tahu. Kamu gak pesan apa-apa? Enggak, ya sudah. Biarkan. Mungkin pikir positif, salah kamar kali. Iya kan? Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus itu ada alarm. Kasih ada alarm. Jangan. Jangan. Itu berbahaya. Karena gini Bapak Ibu. Sangat sensitif sekali. Ini sama ini very tipis sekali. Godaan itu tipis sekali. Keinginan mata, keinginan daging. Karena ini kelihatan kan. Kenapa Hollywood orang itu senang lihat Hollywood? Karena kelihatan. Entertain, kelihatan. Jadi karena internet orang kelihatan, orang senang. Tapi tanpa dia sadari, setan tarik dia waktu dia jadi seperti santai, jadi malas, dan tidak baca lagi. Bangun pagi sebenarnya Roh Kudus itu sudah bilang, doa. Baca Alkitab. Dia bilang apa? Nanti aja deh. Udah mau terlambat nih. Pakai kaos kaki pun salah. Dia bingung dia buru-buru karena mau terlambat. Ya kan? Kelihatannya oke. Tapi saya mau kasih tahu, it's not okay. Kalah you di situ. Pagi-pagi sudah kalah. Karena apa? You gak respect suara Roh Kudus.
Karena apa? Dia ini kan menyertai kita selama-lamanya. Menyertai, menuntun kita. Ingat, Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus Allah. Tuhan itu sendiri yang menyertai hidup kita. Roh penghibur, roh kebenaran, roh penolong yang menyertai kita. Saudara, buka mata rohanimu. Siapa kita? Siapa dirimu? Siapa kita? Kita ini mahal, berharga, dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Dan cuma mau kasih tahu sama kita, pegang, jangan lepas imanmu, pengharapanmu kepada Kristus. Pelihara harta yang indah. Harta yang indah itu. Apa harta yang indah? Roh Kudus dalam hidup kita. Pelihara itu pengalamanmu dengan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Pelihara itu. Jangan sampai lepas. Karena begitu gampang. Begitu gampang. Puji Tuhan, saya nggak ada Facebook. Saya nggak ada Instagram. Saya nggak punya itu semua. Karena I don't have time untuk itu. Nggak ada waktu. Kemarin saya di New Jersey, ada yang bilang, Pak, itu yang sakit Bapak belum sempat kunjungi. Saya bilang, kan wakil gembala sudah kunjungi. Mereka butuh saya. Untuk Bapak mesti pergi. Terus aku bilang, you lihat, saya punya waktu sekarang. Saya baru tadi malam baru sampai. Sekarang saya ada di sini. Tapi Roh Kudus bilang begini. Karena manusia melihat orangnya. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia andalkan Tuhan. Maka terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, doa saya hari ini biar engkau bawa firman. Pulang dan bilang Allah sanggup. Di tengah penderitaan pun engkau boleh berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin. Kalau orang bilang, wah kamu gak bakal di-granted. Bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kamu gak bakal ditolong. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Yesus Tuhan sudah berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan aku, kata firman Tuhan. Manusia boleh mengatakan tidak, tetapi Tuhan berkata yes. Saudara yang dikasih Tuhan, aku tahu kepada siapa. Dan pegang akan janji-janji Tuhan. Saudara, saya mau kasih tips satu hal yang kita mesti ingat. You gak usah peduli apa kata orang. Boleh katakan amin? Gak usah orang mau ngomong apa, gak usah peduli. Yang penting you punya hati itu bersih, gak ada benci, gak ada dendam. Sudah, pegang itu sudah firman Tuhan. Kalau orang sedang menghina saudara, biarin aja. Anjing menggonggong kafilah jalan terus, mumpung di Amerika. Coba anjing di Manado, wih, anjing menggonggong. Pagi jonggong, siang di atas meja anjingnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sudah ini saya mau kasih tip sama saudara. Di sini dulu anjing kemarin saya lihat anjing pakai kacamata. Wih. Masuk TV pakai kacamata, pakai baju. Karena musim dingin pakai baju. Ada anjing pakai taksido. Aduh. Banyak di antara saudara belum sempat pakai taksido di tempat ini. Anjing sudah pakai taksido. Manusia. Dan orang kalau lihat anjing tuh happy-nya kayak apa? Coba orang lihat minta pengemis di jalan. Kadang-kala anjing lebih berharga daripada manusia. Iya. Makanya Tuhan bilang, kamu perhatikan orang susah, orang miskin. Perhatikan. Nah, gereja kita, saya juga, kita punya passion menolong. Waktu kita ke Papua, saya mau sampaikan thank you. Waktu ada di Raja Ampat, itu ketua panitia sambil nangis, dia bilang, Pak, selama saya tahu Raja Ampat ini ada, tidak ada pernah KKR kasih sembako, enggak ada. Terus saya bilang, Tuhan yang suruh Pak. Terus dia bilang, Pak ini ada orang Muslim. Ada di sini orang Muslim mau dikasih. Saya bilang justru dikasih mereka. You mau ngomong Tuhan bagaimana kalau you pelit. You ngomong Tuhan bagaimana. Tidak ada kasih sama mereka. Kasih itu sembako dan jangan ngomong Tuhan. Kasih aja bilang Tuhan berkati. Sudah. Karena apa itu bukti bagaimana kita itu mengasihi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi waktu saya juga tersentuh hati waktu dia ngomong gitu.
Saya bilang kita ini 1.000, di Sorong 1.000, di Raja Ampat pun 1.000. Kita kasih itu tas beras 10 kilo kita kasih. Saudara tahu yang panitia di sana di Sorong, salah satu panitia, dia salah satu keturunan raja, dia punya pulau 114 pulau di Raja Ampat. Dan salah satu pulau itu penggalian minyak. Dan Bapak itu bilang, Pak, saya mau kasih Bapak 1 pulau. Saudara ketawa, saya juga ketawa. Saya bilang, Pak, untuk apa? Bapak bisa bangun resort. Terus anak mantu bilang, Pak, saya sudah punya pulau 1 dan saya sudah bangun resort karena pandemik, jadi saya juga nggak pergi. Saya bilang, anyway, thank you. Di sini saya mau kasih tahu Bapak, Ibu, berkat Tuhan itu nggak kemana-mana. Amin. Dia cuma dengar 1 kali khotbah saya, dikasih pulau. Nah, lulu orang sudah bosan dengar khotbah saya. Hanya intermezzo, hanya bercanda, biar tersinggung gitu. Anyway, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi di situ yang saya mau ambil ini orang yang punya 114 pulau. Orangnya rendah hati. Wow, punya pulau ke Amerika, ke Eropa. Nanti Juli dia mau ke Amerika, ke Eropa. Orang kok rendah hati. Dan itu yang saya senang, itu yang saya ambil. Saya juga berdoa supaya saya juga terus rendah. Saya bilang sama teman-teman pendeta, yuk please doakan biar aku rendah hati. Dan juga saya berdoa biar kita semua tetap rendah hati. Karena Allah menentang orang congkak. Allah menentang orang congkak, Allah menentang. Tapi aku mengasihi orang rendah hati. Doa saya hari ini biar kita tahu kepada siapa kita percaya. Amin. Allah sanggup tolong kita. Pelihara harta yang indah, Roh Kudus dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Dan terus beriman, pegang iman kita. Iman, percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Beriman terus kepada Tuhan. Amin, amin. Doa saya kita semua pulang, kita ingat ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Tepuk tangan bagi Raja kita. Mari berdiri bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi hidup. Firman Tuhan menjadi hidup, menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara.